Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah minggu ini. Ibadah kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa Khalid langit dan bumi, di dalam nama anaknya Yesus Kristus penebus dosa manusia, dan di dalam nama Roh Kudus menyertai kamu menjalani kehidupan ini. Yesus yang penuh kasih dan setia memanggil kamu untuk ikut menerima kemuliaan-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan NKB nomor 34, bait 1 dan 2, Setiamu Tuhanku. Sampailah kita kepada pengakuan dosa. Andaikan Tuhan melihat ke dalam hati kita, seperti apakah yang dijumpainya? Adakah Allah menemui hati yang penuh dengan ucapan syukur atas keselamatan dan kasih karunia yang telah kita terima? Hati yang seperti apakah yang Allah temui?
Marilah kita mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Berbahagialah orang yang mengaku akan dosa-dosanya di hadapan Tuhan, sebab kepadanya akan diberikan pengampunan dosa. Karena Allah adalah setia, kasih-Nya tak berkesudahan. Dia tidak memperhitungkan dosa dan kesalahan kita. Sebagai hamba Allah, aku menyampaikan firman-Nya kepada kita sekalian. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat 25. Kita bersyukur atas pengampunannya, maka kita akan bernyanyi PKJ nomor 149 bait 1 sampai 3, syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru bagi-Nya. Sampailah kita dalam pembacaan Alkitab bagian yang pertama, diambil dari Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Firman Tuhan berkata, jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan pembacaan yang pertama. Berbahagialah setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman-Nya dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin kami dalam hikmat dan kebenaran, agar kami beroleh kekuatan atas kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan kepada kita hari ini diambil dari Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Mari kita membuka Alkitab kita, Roma pasal 3 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah akan kita katakan, tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia. Jika Ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Amsal 20 ayat 6 dikatakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Saudaraku, kesetiaan membutuhkan komitmen. Komitmen adalah tekad yang kuat karena terpatri dari hati kita. Namun harus kita sadari bahwa di setiap janji ada saja keadaan yang mempengaruhi. Akhirnya kita menjadi bimbang, ragu-ragu, dan janji itu menjadi runtuh dan dilupakan. Dalam tradisi budaya Karo tahun 60-70-an, peneguhan perjanjian dilakukan dengan bersumpah. Bersumpah dengan memakan beras sejemput. Siapa yang mengingkari ia akan mati. Demikian juga orang yang berteman sampai kepada suatu tekad menuju kepada pernikahan, maka mereka membuat suatu perjanjian di atas makam kuburan orang tuanya. Mereka menggoreskan tangannya dengan pisau, lalu darah itu sendiri dihisap dan mengucapkan janji setia sehidup semati. Sekarang ini juga orang berjanji di depan notaris, orang berjanji di hadapan penghulu dengan materai 6.000. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang dikatakan Roma Irama dalam lagu Kegagalan Cinta, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang memulai, kau yang akan mengakhiri. Itulah janji manusia. Dan hari ini saudara, Yesus menyatakan
Dialah orang yang setia. Allah kita, Allah yang setia, penuh dengan kasih. Dalam Roma pasal 3, Paulus memberikan pemahaman teologi yang benar bagi jemaat Roma. Kenapa ini terjadi? Karena orang Yahudi sudah dibutakan oleh kesombongan dan keangkuhan mereka, karena hanya mengandalkan status sebagai umat pilihan. Sehingga dengan sunat itu tanda pembenaran bagi dirinya. Sehingga mereka dengan sesuka hati melakukan sesuatu yang tidak benar lagi di hadapan Tuhan. Dan Paulus di sini mengatakan bahwa ketika orang-orang Israel tidak setia lagi kepada Tuhan, apakah Allah kita tidak setia? Allah tetap setia. Walaupun orang Israel tidak setia, Allah kita setia. Memang benar, orang Israel yang dipilih oleh Tuhan sebagai bangsa pilihan, tetapi karena umatnya tidak percaya dan tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka apa yang telah dikaruniakan Allah kepada orang Israel akan diberikan kepada orang-orang di luar Israel sendiri. Sehingga semua bangsa-bangsa menjadi milik Allah. Semua orang yang percaya kepada Tuhan menjadi bagian kerajaan Allah. Oleh karena itu saudara, pada hari ini dengan tema kita yang diberikan dalam minggu ini, Allah setia kepada janjinya. Kesetiaan Allah di dalam janjinya itu berarti yang pertama dari apa yang diharapkan oleh Tuhan dalam minggu ini. Janji Tuhan membangun keberanian, membangun pengenalan akan Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tujuan Allah adalah supaya orang-orang percaya mengenal Allah dengan benar dan menggantungkan hidupnya hanyalah kepada Allah. Kita melihat contoh Abraham ketika dia sendiri dipilih sebagai orang-orang yang diselamatkan. Maka dia harus meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, menuju tempat yang akan ditunjukkan oleh Tuhan. Membutuhkan keberanian, membutuhkan kesetiaan, membutuhkan komitmen. Dan dalam perjalanannya, maka Tuhan memberikan sebuah janji. Dia menjadi bangsa yang besar, keturunannya menjadi pasir di tepi laut, bintang di atas langit. Dan namanya akan jadi masyhur dan dia akan menjadi berkat. Ketika ini diucapkan saudara, tidak langsung terjadi, tapi semua dalam proses. Lama dia menanti, ketika Ishak lahir, maka Tuhan mengatakan, persembahkanlah anakmu Ishak. Suatu pergumulan yang luar biasa, menunjukkan ketaatan yang sungguh-sungguh luar biasa, supaya Abraham mengenal Allah dengan benar. Dia belajar menyerahkan hidupnya dengan sebuah pertanyaan, apakah Allah seorang pembunuh? Tapi dia percaya anaknya adalah dari Tuhan. Mungkin saat ini saudara, banyak sekali pergumulan-pergumulan yang diperhadapkan kepada kita. Tapi menjadi sebuah perenungan adalah, apakah kita sudah memutarbalikkan kemuliaan Allah dengan meninggikan kemuliaan manusia? Gereja diperhadapkan kepada sesuatu yang mungkin sudah ditinggalkan, yaitu kepada penginjilan dan pelayanan kasih. Dengan adanya pergumulan yang kita hadapi, gereja dibawa jangan lagi menyombongkan dirinya sama seperti orang Israel. Menyombongkan dengan mengangkat gedungnya yang mewah, peralatan yang luar biasa. Tetapi Tuhan menginginkan
Sama seperti Abraham, keluarga kita menjadi keluarga yang mengenal Tuhan dengan benar, menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dalam Yesaya, dalam Mazmur 91 dikatakan, walaupun banyak bahaya yang datang, tetapi karena pemeliharaan Tuhan kita menjadi diberkati. Itulah harapan kita dari segala pergumulan yang terjadi dalam hidup. Senantiasalah mengandalkan kekuatan dan kebenaran Tuhan. Sebab janji Tuhan, ya dan pasti. Dan itulah kita imani. Yang kedua, janji Tuhan menjadikan kita menjadi seorang pemberani, bukan seorang pengecut. Pemberani bukan berarti takut, tetapi seorang pemberani berani mengandalkan kekuatan itu sendiri, menaklukkan ketakutannya dalam hidup. Oleh karena itu sama seperti Daniel, walaupun dia dimasukkan ke dalam tungku api untuk dibakar, walaupun dimasukkan ke dalam gua singa, dia tidak pernah takut. Kenapa? Karena imannya, pengharapannya membuat dia berani. Karena dari Invokasio mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita tidak akan pernah melebihi dari kemampuan kita. Justru Tuhan tetap memberkati. Tuhan justru meneguhkan kita dalam proses perjalanan kehidupan ini. Karena itu saudara, orang yang benar, orang yang selalu hidup dalam kebenaran Tuhan, dia menghargai kemurahan Tuhan. Kita ini menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa, berada dalam hukuman kematian. Mengapa? Sejak Adam jatuh ke dalam dosa, maka semua keturunannya termasuk kita. Itu yang dikatakan dari bacaan tadi. 7 sampai 7 keturunan mendapatkan murka Allah. Tapi karena kasih anugerah Allah, kita akan diselamatkan. Kita ini seperti harimau. Dikatakan dialah binatang buas. Walaupun anaknya masih kecil, tetapi anak harimau juga disebut dengan binatang buas, karena dia keturunan dari harimau. Sama seperti kita adalah keturunan Adam, maka kita semuanya juga adalah orang-orang berdosa. Keberdosaan ini membutuhkan pembenaran dan pengudusan oleh Allah di salib, supaya orang-orang yang percaya benar-benar menerima janji, menerima berkat yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita semua orang-orang percaya. Oleh karena itu, tetaplah bersyukur, hiduplah dalam kebenaran Tuhan, maka janji yang akan dijanjikan Tuhan saat ini juga kita akan terima, dan nantinya juga akan meninggalkan dunia ini. Tuhan juga akan memberikan janji itu kepada kita. Yakinkanlah diri Anda, yakinkanlah kehidupan kita, bahwa dengan berkat Tuhan kita senantiasa menjalani kehidupan ini penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau telah mengaruniakan kasih-Mu dan menyatakan janji keselamatan dan berkat bagi orang-orang percaya. Walaupun manusia banyak berjanji, namun banyak juga yang mengingkari. Tuhan tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Peneguhan inilah yang membangun kami tetap setia dalam kehidupan kami ketika kami beriman, berpengharapan, dan menjalankan kasih Tuhan dalam hidup kami. Berkati kebenaran firman-Mu, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana setiap orang percaya di segala tempat dan zaman. Kita mengaku bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan dan firman Tuhan Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari PKJ 147, bait 1 dan 2. Di sini aku bawa Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sampailah kita kepada doa syafaat. Karena itu, kepada semua anggota jemaat, kami berikan waktu untuk berdoa secara pribadi di tengah-tengah rumah kita. Doa kita mulai. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa persembahan dan syafaat kita. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, inilah kami anak-anak Tuhan yang telah bersujud menyuarakan suara hati kami, pergumulan kami. Dan oleh kesetiaan Allah kami bersyukur dan memberikan persembahan kami, hidup kami di hadapan-Mu. Terimalah ya Tuhan doa kami. Terimalah persembahan kami seperti bau yang harum di hadapan-Mu. Berkati kehidupan kami dan berkati pekerjaan pelayanan kami. Pada saat ini
kami berdoa bersama-sama ketika kami menghadapi situasi pergumulan yang terjadi saat ini. Tuhan, biarlah Engkau memberkati perjalanan gerejamu dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan, menolong, menopang, dan mengasihi kami, sehingga semua kegiatan-kegiatan ibadah gereja yang dilakukan di tengah-tengah keluarga kami tetap berjalan dengan baik. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang selalu setia merenungkan kebenaran firman Tuhan, melakukan kebaikan, dan sertai kami Tuhan, agar melalui kehidupan keluarga-keluarga di tengah-tengah dunia ini, kami tetap setia hidup di dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dan tim paramedis untuk menangani masalah-masalah yang terjadi di sekitar kami. Virus corona, Tuhan, biar dengan kekuatan Tuhan mereka tetap kuat, tegar menangani semua masalah yang terjadi. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang bergumul dalam penyakit. Tuhan sertai berkati obat, makanan yang mereka konsumsi, agar oleh kuasa kebenaran Tuhan mereka juga akan dipulihkan. Kami menyerahkan segala kehidupan kami dan perjalanan kami hari ini dan hari-hari ke depan. Tuhan sertai dan memberkati kami, agar kami tetap hidup di dalam kemenangan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kamu telah menerima kasih setia Tuhan. Kamu telah menerima anugerah dalam Yesus Kristus. Karena itu, tekad kita adalah tetaplah setia dalam iman sampai selama-lamanya. Untuk mengokohkan tekad kita, marilah kita bernyanyi dari NKB nomor 154 bait 1 dan 3. Setialah, setialah. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami, kita mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dan saksikanlah kasih setia Tuhan, supaya dunia melihat kuasa Allah yang melindungi kamu. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Damai dan sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa, tetap memberkati saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Tuhan yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan segenap hidup.